gue di mana bukan di Soundtrack Ori Official. Apa kabar kalian semua hari ini guys? Semoga sehat selalu dan semoga kalian selalu dalam keadaan yang baik-baik aja, di lokasi yang baik-baik aja, dan situasi yang baik-baik aja. Pokoknya all the best for you yang selalu nonton video YouTube gue. Dan guys, di video kali ini gue bakal masuk ke segmen Storytime #45. Nah, di Storytime #45 kali ini tuh gue bakal menceritakan beberapa cerita yang menurut gue itu udah serem banget, dan ini pilihan dari tim-tim gue, dan pasti cerita ini dari teman-teman kalian semua, dan semoga cerita kalian gue bacain hari ini ya. Oke guys, tanpa panjang lebar lagi, langsung kita bakal masuk ke videonya. Tapi sebelum itu, sini gue mau ngingetin dulu buat kalian semua yang mungkin belum pencet tombol subscribe-nya, bisa langsung dipencet sekarang juga. Gue kasih waktu 5 detik dari sekarang. Oke guys, thank you banget buat kalian semua udah mau pencet tombol subscribe-nya. Dan sekarang langsung kita bakal masuk ke cerita yang pertama. Cerita yang pertama. Hai Kak Kori, nama aku Irni. Hai Irni, aku mau ceritain pengalaman horor aku Kak. Jadi saat itu sedang jam 11 malam dan di situ aku sendirian yang belum tidur karena aku menonton film horor. Anjing, jam segitu nonton film horor sendirian. Berani banget sih lo. Nggak terasa waktu berlalu. Pas aku lihat jam itu sudah menunjukkan pukul 12 malam. Aku ngerasa ini sudah terlalu malam deh. Jadi aku memutuskan untuk tidur. Pada jam 1 malamnya, kejadian pun mulai terjadi. Aku terbangun pas banget di jam itu. Tapi saat itu aku tidak bisa bernafas dan semua badanku tidak bisa digerakkan. Aku ngerasa pasti ada yang gak beres nih. Jadi aku melantunkan ayat kursi. Bukannya hilang, rasa itu tuh malah makin menggebu-gebu. Dan aku malah jadi bisa ngelihat kain putih. Kain putih itu duduk di atasku, tapi aku masih kaku dan gak bisa bergerak. Semakin lama aku menahan kain putih itu, malah melambaikan tangan dan membalikkan badannya melihatku. Dan ternyata lilitan kain poceng itu kain putih itu adalah pocong. Shit. Pocong itu memiliki muka yang hancur penuh dengan darah, gigi yang berantakan dan tersenyum ke arahku. Di sana aku langsung ketiduran dan gak sadar, mungkin pingsan kali ya, aku juga gak tahu. Terus paginya aku menceritakan itu ke ibuku dan ibuku menjawab, "Kamu ketindihan, makanya baca doa sebelum tidur." Aku kaget banget sih, ternyata dugaanku benar. Itu saja cerita pengalamanku Kak, terima kasih. Wow, one by one ketemu pocong anjir. Tapi emang bener juga sih, kadang kita kalau misalnya ketindihan itu, kita ngerasanya itu kayak kita nggak ketemu sesuatu, malah itu ketindihan. Karena gue pernah juga ngalamin ketindihan kayak gitu. Oke, next ke cerita yang kedua. Cerita yang kedua. Halo Kak, salam kenal, nama aku Atar. Aku mau nyeritain sedikit pengalaman horor aku di sekolah. Kebetulan aku ketua OSIS di sekolah, anjay. Sama nih, gue ketua OSIS juga dulu. Jadi sekolah kami mau ngadain acara wisuda tahfiz, kayak acara wisuda hafalan Quran gitu ya. Nah, kami OSIS sibuk tuh menghias aula buat acara besok. Terus juga ada teman-teman lain yang latihan marching band, tari, MC, tak terkecuali juga yang ikut wisuda juga lagi gladi resik di sana. Jadi aku disuruh nyari styrofoam buat ngehias di gudang sekolah. Sama guru pembinanya. Di gudang itu ada alat musik belira yang sudah rusak. Alat musik belira tuh yang kayak begini. Pas aku lagi nyari styrofoam, tiba-tiba aku mendengar bunyi belira. Padahal nggak ada siapa-siapa di sana selain aku sendiri. Tapi aku menghiraukannya karena aku pikir mungkin itu bunyi dari luar. Soalnya orang lagi latihan marching band juga. Oke, berarti kayak positive thinking aja ya. Tapi aku ngerasa aneh dengan bunyi itu. Bunyi itu seperti semakin keras, dan aku mulai yakin kalau itu berasal dari belira yang ada di gudang. Pas aku ngeliat ke arah belira itu, tiba-tiba ada bayangan yang lewat di sana. Perasaan aku mulai gak enak dan akhirnya aku memutuskan buat ngajak teman aku bantuin nyari styrofoamnya. Pas aku mau keluar buat manggil temen, ternyata udah ada teman aku, inisialnya R, yang udah berdiri di depan pintu gudang. Aku pun mengajak dia untuk masuk ke gudang. Setelah aku menemukan styrofoam yang dicari, aku ngeliat ke belakang, dan anehnya teman aku cuma diam berdiri dengan tatapan kosong dan mukanya pucat gitu. Aku pikir dia cuma lagi bengong mikirin masalah hidup. Pas aku lihat wajahnya dengan lebih teliti, matanya berubah menjadi putih, giginya berubah jadi taring dan keluar darah. Dia pun mengulurkan tangannya seakan-akan dia mau mencekikku. Aku hampir saja terkena cekikannya, dan untungnya leherku hanya tergores saja.
Aku pun langsung berlari secepatnya keluar gudang tanpa memperdulikan keadaan sekitar. Shit, itu berarti kerasukan atau sebenarnya emang bukan temennya? Oke, kita next ke cerita yang ketiga. Halo kak, aku pengen ceritain pengalaman hororku. Jadi pada malam hari aku terbangun dari tidurku. Aku melihat sekeliling dan tidak ada papaku di sana. Aku langsung panik dan bingung karena waktu itu aku masih kecil, sekitar umur 9 tahun. Lalu aku pergi keluar mencari papaku dan berniat mencarinya di rumah tetanggaku. Tapi baru saja aku keluar dari rumahku, aku melihat ada penampakan yang membuat aku kaget. Aku melihat ada orang berdiri di atas pasir bangunan di depan rumah tetanggaku. Tapi anehnya orang itu tidak memiliki kepala. Anjing. Kepalanya pisah gitu dan dipegang langsung oleh dia. Aduh, berarti kayak megang gitu dong. Aku langsung kaget dan aku pikir itu temanku yang iseng. Aku langsung aja panggil nama bapak dia, Yanto. Tapi dia nggak menjawab. Aku nggak mau ambil pusing. Aku langsung pergi ke rumah tetanggaku dan aku mencari papaku. Tapi tidak ada. Aku balik lagi ke rumahku dan di tempat pasir tadi di depan rumah tetanggaku itu sudah tidak ada penampakan itu lagi. Yang ada hanyalah percikan darah. Lalu aku pulang ke rumah dan masih tidak ada siapa-siapa. Aku melanjutkan tidur dengan keadaan penuh rasa takut. Berarti itu kayak ngelihat siluetnya aja kali, mungkin ya orang berdiri sambil megang si kepala itu tadi. Serem anjir. Ih, gue ngeri deh. Oke, lanjut ke cerita yang terakhir, cerita yang keempat. Cerita yang keempat sekaligus jadi cerita penutup buat Storytime #45 kali ini. Hai Kak Kori, aku punya pengalaman horor Kak. Jadi waktu aku lagi begadang sama nenek aku di ruang tamu. Nenek lu gaul banget begadang. Aku lagi main HP karena acara TV yang aku tonton itu lagi iklan. Itu sekitar jam 22.50. Aku lihat nenek aku sudah tidur dan tiba-tiba pintu depan ada yang gedor-gedor. Suaranya itu jelas banget karena pintu itu terbuat dari kayu yang tengahnya kaca gitu loh. Jadi aku bisa lihat siapa yang datang. Nah, yang aku dengar itu suara paman aku ngedor-ngedor sambil teriak, "Nong, buka Nong, pecah plak." Karena aku kaget, jadi aku langsung buka aja tuh pintu tanpa sempat ngeliat dulu. Goblok. Pas aku buka, aku lihat gak ada siapa-siapa. Tapi di situ aku masih positive thinking karena paman aku jahil dan suka ngumpet gitu. Di sana aku langsung kaget setengah mati karena tepat di depanku ada sosok yang berbadan tinggi dan menyeringai dengan seram banget. Aku langsung lari masuk ke rumah dan habis kejadian itu masih di malam yang sama, aku masih begadang. Goblok. Ngapain begadang? Udah lihat begituan tidur. Dan lagi-lagi nenek aku udah tidur. Aku ngedengar suara arahnya dari nenek aku, kayak nangis gitu. Terus aku lihat dia nggak nangis. Aku perjelas lagi tuh aku lihat. Ternyata aku dengar lagi suaranya bukan dari nenekku, melainkan dari depan teras aku. Aku ngintip dong di jendela, aku buka sedikit gorden, tapi nggak ada siapa-siapa. Bener-bener sepi banget. Aku biarin aja terus, tapi semakin lama, semakin keras bunyinya dan berubah jadi cekikikan yang bikin telinga aku sakit banget dengernya. Aku langsung tidur karena takut. Mungkin sampai sini ceritanya, karena kayaknya panjang banget ya ceritaku. Oke, makasih ya Kak Kor udah mau baca ceritaku. Sukses terus. Wow, makasih banyak ya Kak. Kak siapa ini? Nggak tahu nih namanya ini. Kak cerita 4, makasih ya ceritanya. Oke guys, kalian bisa langsung komen dari cerita 1, 2, 3, 4. Cerita mana yang menurut kalian paling serem? Bisa langsung komen di bawah. Dan itu dari gue buat Storytime 45 kali ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Ikutin terus Storytime dari gue dan selamat malam Jumat. Ataupun malam-malam apapun ini yang diposting video ini. Gue juga nggak tahu soalnya postingnya kapan. Intinya hati-hati di pojok kamar kalian, ada yang merhatiin sekarang juga.